Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang dapat menyimak siaran kami, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di malam hari ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Neza di kameramen dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada. Ikhwan akhwat, Mimbar Rasil kembali hadir di malam hari ini. Kita sudah memasuki pekan-pekan terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ada kesedihan. Sedihnya itu kalau bagi saya itu nggak terasa gitu ya. Kok tahu-tahu udah di akhir Ramadan lagi. Sementara ibadahnya masih kurang banget. Tilawahnya masih kurang ya Zaya. Bahkan kayaknya kita makan ini nggak itikaf nih Zah. Rekaman terus. Tapi nanti saya mau nanya dapat berkahnya nggak sih ke Ustadz gitu ya. Dan di Mimbar Rasil malam hari ini, Ikhwan Akhwat di pekan-pekan terakhir bulan Ramadan, senang sekali kita bersyukur dapat kembali menghadirkan narasumber kita, Ustadz Khairul Huda. Alhamdulillah beliau telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini kita mau minta waktunya lagi nih Pak Ustadz ya untuk minta nasihat dan tausiahnya ini. Alhamdulillah dengan senang hati sepanjang kita masih terus bisa berkhidmah, waktunya memungkinkan, dengan sangat bersyukur dan senang sekali. Jadi kawan awas saat ini saya bersilaturahim ke pondok beliau di daerah Bonjong Nangka. Bonjong Nangka ya, Bojong Kulur ya. Bojong Nangka Gunung Putri. Gunung Putri. Ya. Tadi sih kalau lewat itu daerah Gria Bukit Jaya, percis di belakang Gria Bukit Jaya. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Kaukab. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Kaukab. Nah, luar biasa, pesantren yang begitu besar dan ini adalah di ruangan perpustakaannya. Bisa dilihat di sini ada kitab-kitabnya. Kalau saya kayaknya bacanya harus lama nih, Ustaz. Karena kayaknya gundul semua nih, Ustaz. Ya, ketepatan yang di sini kita gundul belakangnya, tapi di sebagian yang lain banyak juga yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, beberapa juga ada bahasa Jepang, Mandarin itu. Karena ini sudah di akhir-akhir bulan Ramadan, memang santri juga sudah libur, Ustaz ya? Betul, sudah sekitar seminggu yang lalu. Mereka pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Memang tradisi tahunan kita kalau kita Ramadan, pengajaran, pendidikan biasanya sampai tanggal 20 Ramadan. Persis usai melaksanakan nuzul Quran. Biasanya 17 Ramadan, lalu satu harinya istirahat, 19 bersiap-siap, 20 pulang. Cukup sunyi, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ke pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kita banyak dapat ilmu nih Ikhwan Akhwat ya dengan silaturahim ini. Amin. Nah di Mimbar Rasil kali ini Ikhwan Akhwat insya Allah kita akan mengangkat topik yang memang juga berkaitan dengan pekan-pekan terakhir di bulan Ramadan, terus mau dekat ke Lebaran, topik-topik mengenai zakat selalu diangkat untuk mengingatkan kaum muslimin karena ternyata masih banyak juga yang belum begitu paham mengenai zakat. Sehingga layanan-layanan mengenai tanya jawab tentang zakat itu masih banyak tuh Pak Ustadz. Iya. Apalagi sekarang kan orang searching, googling term tentang zakat aja masih tinggi nih Pak Ustadz. Mereka bertanya-tanya mengenai zakat dan juga perihal-perihal yang berkaitan dengan zakat. Dan di malam hari ini kita juga akan membahas mengenai kaitannya zakat itu dengan solidaritas umat dan juga bukti ketakwaan gitu ya, tingkat ketakwaan gitu ya. Nah ini akan kita bahas di malam hari ini bersama Ustadz Khairul Huda. Begitu ya Ustadz ya? Betul. Sebelum ke zakat, ada satu hal yang biasanya orang tuh melihat sebenarnya ruang lingkup zakat kan begitu luas gitu. Iya, iya. Kaitannya bukan hanya bagi kita yang mungkin sudah melaksanakan bertahun-tahun rutinitas gitu. Ya. Zakat itu rutinitas gitu. Ya, apakah setiap tahunnya itu bisa merubah keadaan sosial atau tidak? Apakah bisa merubah keadaan bangsa atau tidak gitu ya? Ya, ya. Nah ini akan kita bahas. Mungkin sebagai pembuka Ustadz dari kajian kita malam hari ini, apa yang akan disampaikan? Silahkan. Baik, terima kasih Akang Angga, kesempatan yang baik untuk bisa bersua kembali, bermuajahah dan bersilaturahim
secara virtual dengan seluruh pendengar, pemirsa, dan simpatisan Radio Rasil, ikhwan akhwat dimanapun berada. Kami buka dan kami mulai pertemuan Mimbar Rasil kali ini dengan menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa zayyinna bil hilmi waftah alaina ma'rifatal ilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya arhamar rahimin. Para pemirsa pendengar Radio Rasil dimanapun berada, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian dan taklim kita pada kesempatan yang sangat mulia ini di penghujung bulan agung, bulan suci Ramadan, adalah apa yang tadi sudah disampaikan oleh Akang Angga terkait dengan pemaknaan zakat sebagai salah satu pilar penting dalam arkan Islam. Tentu sebagaimana kita fahami dan ketahui bahwa zakat ini merupakan rukun ketiga dari 5 rukun Islam setelah pelaksanaan syahadah dan sholat. Maka kemudian yang ketiga adalah ibadah zakat. Dan keempatnya ibadah siam, lalu yang kelima adalah ibadah haji liman istata'a ilaihi sabila. Ibadah zakat sesungguhnya memang menjadi instrumen yang sangat penting dalam kaitan untuk menegakkan terjaminnya keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan dengannya maka kemudian muncul kesejahteraan sosial di tengah-tengah umat. Begitulah memang ajaran dan syariat Islam yang sangat maha sempurna, karena ia bersumber dari zat yang maha sempurna di dalam mengatur dan mengelola kehidupan umat manusia ini. Sebab itu saya ingin mengawali bahwa ibadah zakat ini dalam tarikh tasyriknya, dalam sejarah syariatnya, memang hampir para ulama menyatakan bersamaan persis dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa yang dilaksanakan tahun kedua dari tahun hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah. Jadi tahun kedua setelah hijrahnya Rasul, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai kewajiban bagi setiap individu muslim. Dan kemudian pada tahun yang sama, pada saat bulan Ramadan itu pula, kemudian diturunkan kewajiban syariat mengeluarkan zakat. Jadi memang beriringan. Betapa sesungguhnya keberiringan kewajiban antara puasa dan zakat ini seakan memberikan makna dan pesan betapa begitu dekatnya antara pentingnya untuk membersamai ibadah-ibadah yang bersifat mahdiyah, ibadah-ibadah yang beraroma ritual dengan ibadah-ibadah yang bernuansa sosial. Kalau kita melihat ibadah siam, itu lebih kepada ibadah-ibadah yang sangat syarat dengan kesalehan individu kita. Penempaan dan penggemblengan untuk pengendalian hawa nafsu dengan sedemikian rupa, sehingga kita mampu mengelola dan mengarahkan hawa nafsu kita menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang produktif, manfaat dan maslahah kepada diri dan kepada umat yang lain. Nah, bersamaan dengan itu, di akhir pelaksanaan ibadah puasa, di penghujung-penghujung Ramadan, kemudian Allah Ta'ala memberikan syariat
berupa kewajiban menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Dan ini dimaksudkan agar ibadah individual kita memang kemudian berefek, berimplementasi dengan bersama-sama pada aspek-aspek yang membawa kepada kemaslahatan umat manusia. Betapa begitu dekatnya hubungan antara ibadah ritual yang bersifat individual ini dengan ibadah sosial yang kemudian mengimbas kepada kesejahteraan dan kemaslahatan manusia ini, sampai-sampai kemudian tasyri'nya, kewajiban syariat ini dilakukan bersamaan pada waktu dan tahun yang sama. Para ikhwan akhwat fillah, karena itu juga kalau kita lihat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, di mana ada perintah melakukan ritual sholat misalnya, maka bersamaan dengan itu langsung disusul dengan ayat yang memerintahkan melaksanakan, menunaikan zakat. Betapa kita banyak jumpai misalnya Akang Angga pada ayat-ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Perintah untuk mendirikan salat, lalu bersamaan dengan itu Allah pun mengiringinya dengan perintah menunaikan zakat. Seakan antara ibadah ritual yang kita lakukan ini tidak boleh terlepas dengan ibadah sosial yang itu sesungguhnya manifestasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi seakan memberikan pesan, dalam banyak hadis juga diriwayatkan, betapa ibadah saum Ramadan kita ini hanya akan kemudian diterima sepenuhnya oleh Allah kalau kemudian kita laksanakan kewajiban zakatnya. Bahkan para ulama dulu sering menggambarkan ibadah saum kita yang sudah demikian luar biasa kita lakukan ini masih digantungkan oleh Allah pahala dan hikmahnya sampai kemudian pelakunya menyelesaikan dan menunaikan zakatnya. Sebab itu di dalam hadis Nabi dijelaskan sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Abbas dinyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil fuqara'i wal masakin. Jadi bersamaan dengan ibadah puasa itu di akhir pelaksanaannya di penghujung Ramadan memang kemudian Allah Ta'ala mewajibkan kepada setiap individu mengeluarkan zakat. Dalam konteks ini adalah zakat fitrah. Seperti kita ketahui jenis zakat itu setidaknya ada dua. Ada zakat mal atau zakat amwal dan kemudian zakat fitrah, zakat nafs. Zakat mal tentu punya ketentuan dan syarat rukunnya tersendiri, sementara zakat fitrah ini juga punya ketentuan dan syarat rukunnya tersendiri, yang salah satu pembedanya, kalau zakat mal tentu ada nisabnya, ada batasan ukuran di mana kewajiban seseorang baru diberikan untuk mengeluarkan zakat dari harta kekayaannya setelah sampai satu nisab. Setelah misalnya mencapai satu haul, 1 tahun dalam perputaran hartanya. Beda dengan zakat fitrah tentu. Kalau zakat fitrah ini kewajiban yang sifatnya individual setiap muslim. Baik yang laki perempuan, yang tua muda, bahkan yang bayi sekalipun, semua memiliki kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Makanya namanya zakat fitrah, zakat nafs, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan setiap jiwa dan individu muslim. Dan itu dilakukannya hanya pada bulan Ramadan. Dia boleh diawali di bulan-bulan Ramadan, meskipun baiknya memang di akhir-akhir Ramadan. Ini sekaligus kami mengingatkan supaya saudara-saudara kita yang belum berkesempatan supaya segera menyiapkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena ini kewajiban yang sama persis dalam syariat Islam, sebagaimana kewajiban salat 5 waktu, kewajiban puasa kita di bulan Ramadan ini.
Karena ini merupakan pilar asasi, pilar utama dalam syariat Islam. Nah, Bapak Ibu, tadi dinyatakan oleh hadis Rasul, salah satu hikmah daripada zakat fitrah ini adalah tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan diri setiap orang puasa secara totality. Apakah orang berpuasa yang saat dia menunaikan qiyamul lail, melakukan tadabbur Al-Quran, menjalankan i'tikaf, itu juga sudah mampu memberikan pensucian terhadap diri dan jiwanya? Iya, pasti. Tapi apakah sudah sepenuhnya? Belum tentu. Karena itu tadi ibadah-ibadah yang bersifat ritual haqqum minallah tidak kemudian serta-merta bisa mensucikan dengan hak-hak yang bersifat adami. Kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan umat manusia. Maka kata Rasul, salah satu fungsinya adalah mensucikan orang puasa dari ucapannya yang jorok, dari ucapan yang kotor, dari tindak laku yang lalim, minal lagwi warrafati, dari sesuatu yang berbau ketidakelokan, yang porno dan seterusnya, yang kebohongan, sumpah palsu, caci maki dan seterusnya. Itu manusia kadang-kadang baik dalam waktu saat dia sengaja maupun dalam kondisi emosi tinggi suka melakukan itu meskipun dia dalam kondisi puasa. Bisa jadi dia terlepas atau kadang-kadang sengaja. Zakat fitrah termasuk diantaranya membersihkan ucapan dan tindak laku yang kotor, yang jorok, yang kemudian sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, hikmahnya adalah wa ta'matan lil fuqara'i wal masakin. Bahwa zakat fitrah ini memastikan akan kesejahteraan dan kemaslahatan terutama kepada fuqara dan masakin. Ini yang paling penting. Sehingga jangan sampai kemudian pada yaumul Id, di hari kebahagiaan, hari kemenangan, hari begitu meluapnya kesyukuran kita kepada Allah, masih kita jumpai saudara-saudara kita yang kesulitan hanya untuk misalnya bertahan hidup, hanya untuk kemudian menyuapi makan kepada anak istrinya, keluarganya, dan seterusnya. Itu sesuatu kezaliman yang luar biasa. Seakan bahkan ibadah puasa kita 1 bulan penuh itu, kalau kemudian kita masih dihadapkan dengan kenyataan problem masyarakat kita yang begitu menganga terjadinya kemiskinan, kemelaratan, ketidakberdayaan secara ekonomi, maka sesungguhnya ibadah itu masih belum mampu membawa pesan utama dari apa yang diperintahkan oleh Allah, di mana ibadah-ibadah mahdiyah ini berefek langsung kepada hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan dan kemanusiaan. Maka dijamin dengan fitrah itu diharapkan kesejahteraan, kebahagiaan, kenyamanan secara lahiriah utamanya, ya terutama terkait dengan sandang dan pangan, itu bisa dirasakan oleh semua saudara-saudara kita, baik terutama yang mereka-mereka tidak mampu dan tidak berkecukupan. Karena itu, ikhwan akhwat, para pendengar yang budiman, para pemirsa Rasil dimanapun berada, satu hal yang ingin saya berikan dasar secara teologis, betapa sesungguhnya Islam ini sangat menekankan kebersamaannya antara pentingnya menjaga keutuhan dan keseimbangan ibadah ritual dan ibadah sosial ini. Surah Al-Ma'un cukup bagi kita untuk merenungi dan menjadikan inspirasi ketegasan masalah ini. Betapa Allah Ta'ala mengingatkan dengan keras kepada mereka-mereka umat yang mengaku beragama. Lalu kemudian agamanya bersifat egois, individualistik, ritual semata. Itu Allah ingatkan, jangan sampai di situ. Agama ini hadir justru untuk memberikan rahmat, memberikan kesejahteraan, memberikan keadilan dan kenyamanan kepada sesama. Sebab itu Allah kemudian berikan satu pertanyaan besar dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, dan ini khitabnya juga untuk kita semua tentunya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu
bahwa siapa orang yang mendustakan agama itu. Ad-din di sini juga dimaknain mendustakan hari kebangkitan yaumul qiyamah itu. Lalu kemudian Allah dengan tegas menyatakan alladzi yad'ul yatim. Orang yang dianggap mendustakan akan klaim keagamaannya, akan kesalehan ritualnya itu. Tatkala mereka kemudian yad'ul yatim, mengabaikan nasib anak-anak yatim. Melakukan ketidakpeduliannya terhadap para yatim dan para piatu di antara lingkungan kita. Mereka-mereka yang menghardik anak-anak yatim. Ini surah ini sungguhnya memang ada asbabun nuzulnya. Diriwayatkan sebagaimana dikutip dalam tafsir Al-Misbah. Itu asbabun nuzul dari surah Al-Ma'un yang salah satu namanya adalah surah Ad-Din dari Al-Ma'un ini. Karena ini mencakup esensi daripada risalah dan pesan syariat Islam. Itu konon pas waktu hari kesenangan dilakukan di masyarakat Arab, kemudian adalah salah satu paman Rasul yang diriwayatkan antara Abu Sufyan atau Abu Jahal menyembelih banyak ekor unta. Lalu pada waktu itu datanglah beberapa anak yatim untuk ingin mencicipi dan mendapatkan daging unta yang ia rasakan dan nikmati bersama itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Mereka mengusir dan menghardik anak yatim itu dengan sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk menikmati secuil daging unta sekalipun sebagaimana yang ia nikmati bersama. Lalu kemudian turunlah ayat ini sebagai kecaman keras kepada orang-orang yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai pendusta agama, sebagai pendusta akan datangnya hari kebangkitan kelak. Nah yang kedua, dalam ayat ini langsung disusul oleh Allah dengan alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu adalah orang yang tidak menganjurkan untuk berbagi, memberi makan kepada orang-orang miskin. Coba mari kita hayati. Jadi di sini itu bukan saja perintah Al-Quran kita memberi makan kepada orang miskin, tapi ada upaya juga untuk bersama-sama mengajak kepada yang lain untuk memberi makan dan kesejahteraan kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Jadi ada gerakan kolektivitas sebenarnya di situ. Bukan hanya sekedar mengingatkan individu kita untuk memberikan. Karena kalau hanya sekedar individu, kalau kemudian tidak digerakkan bersama-sama, efeknya tidak akan kuat. Karena betapapun keadilan dan kesejahteraan sosial itu baru mampu ditegakkan kalau ada upaya yang bersama-sama. Sehingga mampu menjembatani dan memberikan kesejahteraan yang seutuhnya. Maka dalam ayat ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bukan yang mendustakan sekedar tidak memberi makan kepada orang miskin, tetapi juga mereka yang tidak menyeru, tidak mengajak kepada yang lain untuk bersama-sama ngopenin dan peduli kepada nasib mereka-mereka yang tidak mampu. Nah, menarik juga kita baca di sini ikhwan akhwat fillah, sebagaimana pula dinyatakan oleh Profesor Quraisyab dalam tafsir Al-Misbahnya. Di situ wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mengajak, menyeru untuk memberi, konteksnya menghadirkan makanan orang miskin. Bukan memberi makan semata. Kalau memberi makan seakan-akan makanan itu datang dari makanan kita. Padahal sebenarnya ayat ini lebih kepada mengembalikan makanan orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu yang ada di kita. Nah inilah zakat sesungguhnya. Zakat itu tidak dimaknai kita memberi harta yang kita miliki sebenarnya di dalam Islam kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Tetapi zakat itu sesungguhnya esensinya adalah mengembalikan hak-hak daripada fuqara masakin yang ada di kita. Yang sudah tentu menjadi kewajiban kita untuk kemudian menyalurkannya. Jadi kalau kita tidak salurkan, sama artinya kita memakan haknya para fuqara wal masakin. Meskipun itu harta ada di dalam kepemilikan kita. Sebab itu sebenarnya konsep zakat itu antara yang memberi dengan yang menerima sama-sama mulianya.
Dan itulah luar biasa pemaknaan zakat di dalam Islam. Itu dalam konteks ini setidaknya jangan sekali-kali kita fahamkan pengeluaran zakat yang wajib kita lakukan itu kemudian dimaknai memberi dari harta kita. Itu sesungguhnya pemaknaan yang tidak persis dengan esensi syariah. Pemaknaan esensi syariah yang betul itu adalah zakat itu mengembalikan hak-haknya orang miskin. Maka ayat ini wala yahuddu ala ta'amil miskin, makanannya orang miskin yang ada di kita. Kesejahteraan orang miskin yang dititipkan oleh Allah di dalam harta kekayaan kita. Dan kemudian kita wajib mengembalikannya, wajib menyalurkannya melalui proses menunaikan ibadah zakat ini. Pemirsa, para ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah, kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Luar biasa ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Pembuka yang kalau buat saya sih malah menimbulkan banyak pertanyaan gitu kan. Kalau diajak diskusi kayaknya enak nih Ustaz ya. Betul. Supaya lebih hidup, lebih nyambung. Jadi memang perlu pemahaman ikhwan akhwat. Banyak orang yang terjebak di rutinitas itu akhirnya ya zakat dia keluarkan, tapi dia tidak memahami makna dan perubahannya yang justru tidak ada. Saya ingat dengan salah satu bahasan zakat dan agen perubahan masyarakat gitu. Ya. Ternyata muzaki ini bisa dijadikan sebagai agen perubahan, Ustaz. Betul. Apalagi saya ingat ini salah satu artikel Profesor Muhammad Hasbi Asidiki ya, beliau mufasir dari Aceh yang menjelaskan bahwa dari sisi ibadah sosial, zakat itu dilihat dari muzakinya itu kan membersihkan hartanya. Betul. Ternyata yang dibersihkan bukan hartanya, yang dibersihkan itu dari kotoran kekikirannya. Jadi yang dibersihkan dirinya. Itu dari sisi muzaki, dari sisi penerima zakat gitu ya. Itu merubah gitu. Jadi dengan apa yang diberikan itu merubah menuju kepada kesejahteraan. Pertanyaan Pak Ustadz. Sudah puluhan tahun umat ini melaksanakan ibadah zakat, tapi kemiskinan masih ada. Kesenjangan sosial makin tinggi. Apakah ini justru tidak berhasil umat Islam dalam melaksanakan ibadah zakat? Itu pertanyaan Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Pertanyaan yang sangat kritis dan memang ini faktual ya. Kenyataan yang dihadapkan kepada kita umat Islam antara doktrin agama dengan realita yang kemudian terjadi di masyarakat. Tadi saya memang mengawalinya dengan dogma yang diajarkan oleh syariat Islam, oleh baginda Rasul kepada kita, bagaimana instrumen zakat ini memang diharapkan oleh syariat menjadi media peneguh terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Tapi tampaknya kita juga harus akui betapa kesenjangan yang terjadi di masyarakat kita. Dan umumnya bahkan di masyarakat-masyarakat Muslim begitu luar biasa kita masih banyak jumpai. Di mana letak ketidaktepatan ini? Sungguh menurut hemat saya tentu antara doktrin dengan kemudian fakta yang terjadi di masyarakat memang masih jauh panggang dari api istilahnya. Kita harus menyadari mungkin perlu dilakukan riset ini, penelitian. Sejauh mana sesungguhnya masyarakat Muslim ini sudah menunaikan kewajiban zakatnya. Kalau kemudian sudah berapa persen dari jumlah total masyarakat Muslim yang mengeluarkan. Belum lagi kemudian apakah cara mengeluarkannya memang sudah memenuhi akan standar minimal sebagaimana ketentuan syariat Islam. Belum lagi juga pertanyaannya adakah sudah zakat yang demikian diatur pengelolaannya oleh Islam dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah manajemennya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh para ulama, kemudian para amilnya apakah sudah betul-betul melakukannya dengan amanah, dan adakah kemudian zakat itu semangat produktivitasnya kita betul-betul bisa kembangkan dan seterusnya dan seterusnya. Upaya ini memang sudah ada Bapak Ibu sekalian, termasuk di negeri kita Indonesia ini, Akang. Kita sudah lama punya undang-undang misalnya tentang pengelolaan zakat. Seingat saya ada undang-undang pertama kali dulu itu
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini semua memang kemudian menjadi bagian upaya hadirnya pemerintah melakukan intervensi ya dalam tanda kutip pengelolaan dan pengaturan zakat supaya lebih mampu mengoptimalkan kesejahteraan dan hadirnya kemaslahatan kepada umat ini. Makanya sampai juga kita kemudian punya sudah lama sekali sebuah lembaga yang secara nasional khusus menangani tentang zakat ini yang disebut dengan Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Yang sesungguhnya ini di wilayah-wilayah di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan tingkat kecamatan pun ada. Hanya memang lagi-lagi kita memang harus perlu terus melakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, tadi saya tergelitik dengan pertanyaan itu. Nah, ini tentu menjadi media introspeksi kita bersama, media muhasabah kita bersama, betapa sesungguhnya zakat dengan segala hikmah dan maknanya itu masih jauh sekali dari upaya-upaya untuk menghadirkan kesejahteraan, mengangkat kemiskinan, memberikan solusi bagi para pengangguran dan seterusnya. Dan apakah pernah terjadi dalam sejarah Islam? Sesungguhnya kita bisa menengok dalam banyak sejarah dan itu banyak diungkap dalam kitab-kitab sejarah Islam. Misalnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal khalifah yang sangat adil, khalifah yang kelima dari kekhulafaan Islam, itu pada zamannya meskipun waktunya singkat beliau memimpin, tapi dinyatakan pengelolaan zakat, wakaf, infak sedekah ya waktu itu memang benar-benar luar biasa. Bahkan sampai kemudian dengan pengelolaan zakat yang diarahkan pada sesuatu yang sangat produktif itu, kemudian tercipta Baitul Mal, Tamwil, dan seterusnya, itu diriwayatkan sulit sekali pada zamannya itu mencari para mustahiqin zakat itu. Jadi fuqara masakin itu sudah beralih status semua menjadi dari mustahiq ke muzaki. Dan inilah sesungguhnya misi zakat itu. Bukan kemudian zakat itu melanggengkan para mustahikin. Tapi harusnya dengan zakat itu mengentas para mustahikin menjadi para muzaki. Dari mustahik menjadi muzaki. Ini yang nampaknya gagal banyak untuk dilakukan di umat Islam itu. Jadi spiritnya sebenarnya kalau kita ini kadang-kadang mohon maaf, zakat ini nuansanya kan dibawa kepada bagaimana pemberian solidaritas sosial semata sampai di situ. Belum sampai kemudian peningkatan harkat martabat kemasyarakatan dari aspek kesejahteraan dan ekonominya. Saya ada cerita lucu waktu kita pas satu saat seminar di salah satu ormas Islam lah ya. Kita mau membahas tentang melakukan pemberdayaan zakat produktif lah, supaya zakat itu kemudian bisa optimal pengelolaan dan pemanfaatannya, termasuk kemudian pendistribusiannya untuk macam-macam lah, bisa untuk kemudian pemberian beasiswa, kemudian pemberian stimulan usaha kepada mereka-mereka yang berusaha di bidang mikro, yang menengah ke bawah dan seterusnya itu. Hadirlah sekitar 50-an para peserta seminar. Lalu kemudian di situ nampaknya setelah diinventarisir, setelah didata, hampir semua yang datang itu adalah potongan-potongan yang para mustahikin semata. Yang muzakinya nggak ada sampai 10%-nya. Jadi kita berbalik pikir, kita ini mau berbicara tentang mengangkat mustahik menjadi muzaki dengan mengoptimalkan produktivitas zakat, tapi kenyataan diri kita 90% dari peserta itu adalah mustahikin semuanya. Jadi paradoks dari apa yang kemudian kita lakukan. Kemudian segmennya jadi belum lagi keluar. Maksud saya betapa orang yang bergelut dalam dunia pengaturan dan pengelolaan zakat pun
masih belum mampu menerjemahkan pesan-pesan penting dari zakat itu, apalagi dengan di luar. Nah, inilah memang kesenjangannya kita. Nah, saya ingin menarik ke sini Bapak Ibu para ikhwan akhwat fillah, para pemirsa sekalian, betapa sesungguhnya ayat zakat dalam surah At-Taubah ayat 103 itu nyata sekali, tadi sudah disinggung sama Akang Angga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanul lahum, ila akhir ayat. Kita ambil cuplikan ayat yang pertamanya. Khudh min amwalihim. Ambillah, wahai Muhammad, dan inilah perintah syariat kepada siapapun umat Islam ini, min amwalihim, dari sebagian harta kekayaan mereka yang berpunya. Mereka yang memang sudah berkewajiban melakukan zakat. Mari kita lihat dalam ayat ini. Khudh, perintahnya disuruh mengambil. Jadi kalau kemudian mereka-mereka yang tidak berkesadaran untuk mengembalikan hak-hak fuqara masakin, itu negara bisa hadir untuk memaksa mengambil dari apa yang mereka punyai untuk kemudian dikembalikan kepada hak-hak fuqara masakin. Itulah bedanya zakat dengan sedekah atau dengan infak biasa. Jadi di sini sesungguhnya ada unsur memang diberikannya otoritas, wewenang amil melalui representasi instrumen negara yang sah untuk kemudian mengambil paksa kepada mereka-mereka yang sudah berkewajiban zakat, harta, sebagian dari harta kekayaan yang harus dikeluarkan itu untuk dikembalikan kepada fuqara masakin dan para mustahiqin yang lain. Khudh min amwali shadaqatan tutahhiruhum. Sedekah ini dalam pemaknaan adalah zakat. Tutahhiruhum, ya tadi disebutkan, ini zakat menjadi media pembersih, pensuci sifat-sifat kekikiran dan kebahilan kita. Ya sebenarnya juga pembersih harta dalam konteks mungkin cara pengambilannya yang katakan dipenuhi dengan kesyubhatan atau bahkan kemungkinan keharaman yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya harta itu ya kalau kemudian kita ambil secara benar, secara halal, tentu adalah sesuatu yang sudah suci. Tetapi dalam konteks ini pemilik harta itu sangat mempengaruhi dengan status harta yang dimiliki. Pemilik harta ini mendapatkannya dari sesuatu yang halal atau dari sesuatu yang menyimpang. Nah, itu proses bersamaan. Jadi mensucikan diri dari kekiran dan kebahilan supaya dengan zakat itu orang kemudian timbul kedermawanannya, kepeduliannya, perhatiannya kepada yang lain, dan pada saat yang sama pun juga mampu membersihkan riya atau kekotoran harta dari sesuatu yang syubhat sampai sesuatu yang haram sekalipun. Nah, wa tuzakkihim biha, dan itu pun dengan bersamaan zakat itu insya Allah akan kemudian justru menjadikan kita semua tersucikan jiwa kita. Jadi bukan hanya semata-mata sekali lagi ibadah ritual ansih, tapi ibadah-ibadah yang berdimensi sosial, yang berdimensi kemanusiaan itu juga sangat efektif untuk mensucikan jiwa dan ruhaniyah kita. Maka kalau kemudian ada orang yang mohon maaf ya, secara ritual keagamaannya tinggi, tapi sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat-nasihat, itu bisa jadi memang di dalam jiwanya masih ada keruhan atau kekotoran yang berdimensi kemanusiaan yang dia belum bersihkan. Dia jarang sekali berderma, dia jarang sekali bersedekah, dia jarang apalagi kemudian memberikan zakat dan seterusnya. Nah, maka kemudian itu masih menjadi sesuatu yang kotor sekali dalam dirinya, dan itu menutup akan kebenaran, akan rahmah, dan tentu menutup hal-hal kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwat fillah, hal lain yang mungkin dan perlu kita cermati
sebagaimana ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Musyarakatul Islam itu, sebenarnya Islam ini memberikan penekanan keseimbangan antara menghormati hak-hak kepemilikan secara individu dan pada saat yang sama juga sangat mementingkan terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan kolektif, kemaslahatan masyarakat secara umum. Apa artinya? Bahwa kepemilikan secara individu itu memang dihargai dan dihormati oleh Islam. Tetapi hendaknya kepemilikan ini kemudian tidak menutup akan hak-hak kepemilikan secara umum atau mengganggu hak-hak kepemilikan masyarakat secara luas. Dan karena itulah banyak di dalam hadis-hadis dinyatakan larangan dan keharaman terjadinya ihtikar, monopoli pada sesuatu produk atau makanan atau minuman tertentu atau sesuatu yang menjadi hajat dan kebutuhan masyarakat luas. Jadi haram dilakukan monopoli yang sehingga itu kemudian menyumbat hajat dan kebutuhan publik. Begitu pula dilarang pula di dalam Islam, misalnya kita banyak tahu hadis misalnya produk-produk yang sebenarnya itu bisa dikonsumsi dan bisa dijual secara bebas, lalu kemudian kita tahan, kita timbun, kita tumpuk untuk satunya saat kita mainkan harga dan itu kemudian menyusahkan kepada yang lain. Ini sesuatu yang memang sangat dibenci dan dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena ini pasti kemudian akan terjadi ketidakseimbangan sosial. Ada kemudian terjadi kesenjangan sosial yang menganga. Dan kesenjangan sosial yang menganga inilah yang kemudian akan menjadi pintu-pintu terjadinya konflik sosial. Terjadinya tindak kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Nah inilah yang sering kita jumpai. Maka Bapak Ibu sekalian sebenarnya mohon maaf, memang ada kejahatan, pencurian, korupsi, perampokan itu karena faktor ketamakan seseorang, karena kerakusan seseorang, tapi tidak sedikit pula kriminalitas yang bersifat perampasan hak-hak orang, baik itu mencuri, merampas, seterusnya itu, juga karena keterpaksaan hajat seseorang. Karena dia sudah sulit sekali untuk menemui katakanlah pekerjaan, karena dia sulit sekali untuk mendapati ekonominya yang layak, karena mereka-mereka yang punya harta kemudian berdiam diri, tidak pernah berempati, berbagi untuk menengok kanan kiri dan saudara-saudaranya bagaimana akan nasibnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan karena itulah kemudian pentingnya kita menjaga antara hak-hak kepemilikan individual dengan kemudian pada saat yang sama hak-hak yang itu memang menjadi hajat dan kebutuhan masyarakat secara luas. Dan itulah kemudian Al-Quran dan ajaran Islam mengamanahkan pentingnya menyalurkan dan menunaikan zakat itu. Karena esensi dari zakat ini akan enggak diantaranya para ikhwan akhwat, sebagaimana ayat Al-Quran juga dalam surah Al-Hasyr itu menegaskan, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, supaya harta kekayaan itu tidak hanya beredar dan berputar pada komunitas tertentu saja, orang-orang yang kaya saja, sehingga mereka yang miskin, mereka yang fuqara, mereka yang tidak mampu harus bergelut dengan kemiskinannya, dengan kesusah payahannya, karena memang tidak kemudian terjadi rotasi yang normal peredaran ekonomi itu. Bayangkan kalau kemudian ekonomi yang juga kita sering rasakan tersentral pada komunitas tertentu, ya seperti yang sekarang kita banyak alami, akan banyak terjadi kesenjangan sosial, kecemburuan sosial yang kemudian mengarah pada tindak kriminalitas di mana-mana. Dan inilah yang harusnya kita waspadai. Sebab itu sebenarnya orang berderma, orang-orang kaya yang dititipin harta itu tatkala dia menunaikan zakatnya, maka sesungguhnya dia pada hakikatnya adalah menyelamatkan harta kekayaannya sendiri, mengamankan dirinya sendiri. Dan itulah yang memang dititipkan di dalam syariat Islam. Jadi
Maka sampai kemudian muncul istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini karena apa? Karena ini tadi zakat belum ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Zakat belum diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu melalui kesempatan yang baik ini adalah tantangan dan persoalan kita semua. Bagaimana kemudian menumbuhkan semangat kedermawanan, semangat berbagi, semangat untuk berempati melalui instrumen zakat yang diwajibkan dalam syariat Islam dan menjadi rukun Islam kita ini untuk benar-benar kita optimalkan. Dan kemudian pada saat yang sama menjadi garapan kita semua juga bagaimana mengatur, mengelola, mendistribusi, mengembangkan zakat ini menjadi instrumen yang luar biasa bagi hadirnya kesejahteraan. Yeah. Dan ini saya kira adalah urusan kita semua, bahkan negara pun wajib hadir untuk bersama-sama memberikan perhatiannya yang serius dan secara terprogram terkait dengan upaya yang sangat mulia ini. Itu kalau dari penjelasan terakhir buat ekonom konvensional langsung melihatnya teori kapitalis sosialis digabung gitu. Iya, betul sekali. Karena kalau pengen dicocokkan memang Islam ini kan tengah-tengah ya, Ustaz ya? Iya. Selalu Islam itu memang wasatiyah. Iya, cuma tadi dengan koridor Al-Qur'an itu jadi sempurna gitu. Iya, persis. Tidak boleh ada monopoli. Iya. Tidak boleh pula kita kemudian menjadi orang pinggiran yang sama sekali tidak memperhatikan akan hak-haknya. Tapi Islam juga membolehkan mengenai kepemilikan gitu ya. Persis. Makanya itu tadi. Makanya dalam salah satu maqasid syariah itu, 5 maqasid syariah yang sangat populer dalam usul fikih itu, selain ada hifdzuddin, menjaga kemaslahatan agama, kepentingan agama, kemudian ada juga hifdzun nasal, menjaga dan merawat keselamatan anak turun kita. Ada yang ketiga itu adalah hifdzul mal, menjaga, merawat, melindungi harta yang kita miliki. Bahkan dalam hadis dinyatakan orang itu kalau kemudian dia mempertahankan kepemilikannya yang benar, lalu sampai kemudian dia mati, maka dia bisa jadi dihukumi mati dalam keadaan syahid. Bukan karena mata duniawian, tetapi karena memang mempertahankan hak kepemilikan yang sah, yang halal, demi kemaslahatan diri, keluarga, dan tentu lingkungan masyarakatnya. Baik Ustaz. Iwan Ahwat, kita juga akan menggali sebenarnya zakat ini diterapkan di berbagai negara itu seperti apa. Lalu apakah zakat juga ada world forumnya gitu Ustaz ya? Jadi skalanya itu bukan hanya nasional tapi internasional. Bagaimana kita lihat negara yang sudah begitu makmur lah, sejahtera, contohnya kayak Uni Emirat Arab, Qatar, sampai mereka tuh harus menyalurkan bantuan itu ke berbagai negara kan gitu ya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah itu lalu bagaimana dengan sistemnya sebenarnya zakat itu bisa dikatakan juga sistem keuangan umat Islam. Nah itu ada konsep juga ternyata seperti itu. Betul. Kita akan gali lagi setelah kita jeda. Tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu, Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam Mimbar Rasil, kajian kita mengenai zakat, bukti tingkat ketakwaan dan juga solidaritas umat. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh narasumber kita, Al-Ustaz Khairul Huda Kaukab. Saya ini lagi di pondok pesantren ya gitu. Ini Al-Kaukab pesantren tahfiz, Al-Kaukab. Santrinya lebih dari 200 Iwan Ahwat. Jadi kalau misalkan nanti Iwan Ahwat ada putra-putri yang mau daftar,
Kalau di website itu sudah pasti ada ya? Ahlan, banyak ya. Di website ada? Kita juga ada sekolah formanya, Ustaz. Ada sekolah Jadi formanya. ada madrasah sanawiyahnya, ada madrasah aliyahnya. Jadi berijazah nasional, Berijazah jangan khawatir. nasional. Bisa nanti putra-putrinya kalau pengen Selain survei. hafal Quran. Selain hafal Quran. Baik, di sesi yang terakhir ini kita ingin lebih membuka cakrawala, membuka pengetahuan Pak Ustadz. Zakat itu kalau di negara-negara muslim lain itu seperti apa gitu. Lalu tingkat kesuksesannya, kualitasnya, dan juga contoh ada satu negara yang kecil, kapasitas muslim juga sedikit, tapi kualitas zakat itu kok besar sekali gitu kalau dibandingin sama Indonesia. Bagaimana Pak Ustadz? Dan juga nanti kita kaitkan dengan ini kondisi kita masih COVID Pak Ustadz. Kondisi kita masih COVID, bahkan di tahun ini pun kita dilarang mudik. Saya meneza kayak nggak mudik ya Zaya. Nunggu nanti dibuka Zaya. Bagaimana zakat ini bisa memberdayakan dan juga membantu menghidupkan dan mensejahterakan di era COVID seperti ini, baik secara global maupun nasional. Begitu Pak Ustaz. Ya, pertanyaan ini menarik sekali di penghujung perbincangan kita tentang zakat dan bagaimana mengoptimalkan pengelolaannya ini ya. Saya ketepatan Akang Angga, alhamdulillah juga bekerja di Kementerian Agama dan berkesempatan juga kunjung di beberapa negara, termasuk negara-negara Islam tentunya. Saya pernah di Qatar, pernah juga di Uni Emirat Arab, pernah juga di Maroko, di Lebanon, tentunya di Saudi Arabia, di Mesir, alhamdulillah. Nah, pernah juga di Yordan. Setidaknya saya memang merasakan, melihat secara langsung betapa memang sebenarnya negara-negara Islam, terutama di kawasan Teluk di Timur Tengah sana itu, memang mereka adalah negara-negara kaya yang luar biasa. Dan saya bisa perhatikan, dan mari ikhwan akhwat juga coba dilihat kenyataannya. Semakin negara itu pengumpulan zakatnya semakin besar, atau boleh dikatakan semakin negara itu kuat dalam hal donasinya kepada negara-negara lain, melalui tentunya gerakan filantropinya, baik itu zakat, infak, sedekah, dan wakafnya, itu justru malah semakin kaya dan makmur negara itu. Saya benar-benar merasakan, misalnya kayak Saudi. Saudi itu termasuk negara yang dikenal sangat punya empati dan kepedulian tinggi sekali dalam hal pengembangan dakwah dan kesejahteraan kepada negara-negara Muslim. Kita bisa lihatlah termasuk di Indonesia, berapa ribu masjid yang dibangun, berapa bahkan kemudian yayasan-yayasan yatim piatu dibangun. Lembaga-lembaga pendidikan sekolah juga. Persis juga dengan Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab dan seterusnya. Itu donasinya, kepedulian kemanusiaannya ke negara-negara bahkan mulai dari Afrika sama Asia itu luar biasa. Jadi saya bisa simpulin, wallahu a'lam ini ya, betapa keberkahan kemakmuran itu nampaknya beriringan dengan kekuatan negara untuk memberikan dermanya, memberikan donasi dan kepedulian kemanusiaannya kepada dunia. Nah, saya bukan menyatakan Indonesia lemah, tapi ya memang terus terang dalam konteks ini dibanding dengan besarnya negara kita, apalagi mayoritas muslimnya. Mohon maaf, saya boleh mungkin ya menyampaikan kepedulian kita terhadap donasi pada negara-negara internasional, termasuk tentu negara-negara Islam, memang masih kurang. Dibanding dengan begini luar besarnya masyarakat Muslim di Indonesia. Bahkan kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia dari sisi kuantitas pemeluknya. Nah, belum lagi saya juga menyadari betapa negara-negara Islam yang kaya-kaya itu memang lembaga amil zakatnya luar biasa efektif dan hidup. Yang nggak jauh-jauh, Malaysia sendiri jauh lebih maju sebenarnya dibanding terus terang kita, setahu dan sepemahaman saya. Kita juga punya, tetapi mereka lebih banyak upaya-upaya kreativitasnya dalam hal memproduktifkan gerakan zakat itu.
Belum lagi kesadaran umat dan masyarakat dalam hal berzakat. Ini mohon maaf. Makanya tadi saya awal sampaikan sejauh mana sebenarnya kepedulian dan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat. Hemat kami masih sangat minim sekali di Indonesia ini dibanding kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh individu-individu. Andaikan kesadaran zakat ini muncul dari mereka-mereka yang dititipin kekayaan, maka insya Allah efek dari zakat yang kita lakukan ini dahsyat sekali. Dan ini pentingnya negara hadir. Pengembangan ekonomi Islam akan luar biasa bisa kita lakukan bersamaan dengan kesadaran gerakan zakat, wakaf dan sedekah dan seterusnya itu. Dan persoalan-persoalan kayak gini nih memang menjadi tantangan kita sendiri. Belum lagi nih mohon maaf, memang kita juga harus akui kekayaan Indonesia ini nampaknya hanya dimiliki oleh beberapa ekor manusia. Dan ketepatan, mohon maaf, itu bisa dikatakan dari, katakanlah misalnya 100 dari manusia yang memiliki, itu mungkin tidak lebih dari 20% yang beragama Islam. Saya pernah baca mereka yang punya harta kekayaan yang luar biasa di Indonesia, dari 10 orang terkaya, itu hanya 1 kok yang muslim. Selebihnya adalah non-muslim. Allah alam, ini menjadi sebuah tantangan kita sendiri, betapa sungguhnya Indonesia yang memang memiliki kekayaan alam yang begitu berlimpah ruah, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ini menjadi amanah kita semua untuk benar-benar kita hadirkan sebagai kesejahteraan dan kemaslahatan sama. Dan dengan itu insya Allah keberkahannya muncul. Sebagaimana keberkahan negara-negara kaya yang kemudian dia sangat peduli dengan kemanusiaan. Karena begini dalam konsep teologi Islam ini, sungguhnya orang semakin banyak berderma, orang semakin banyak bersedekah, itu hartanya bukan semakin hilang. Masyarakat, komunitas yang melakukan sedekah berderma semakin banyak, dia akan semakin banyak mendapati sesuatu. Begitu juga dalam konteks negara. Ini yang ingin kami dorong. Saya yakin negara manapun yang selalu mudah dan ringan memberikan bantuan kemanusiaan kepada yang lain, itu pasti negara-negara akan semakin melimpah ruah kekayaannya. Rahmat dan keberkahan itu bersamaan dengan itu. Boleh itu jadi negara secara formal bukan negara-negara Islam, tetapi secara substansial dia menerapkan syariat Islam. Karena itu bisa jadi rahmat dan keberkahan Allah turunkan kepadanya. Wong dari kata zakat itu sendiri kalau kita memang hayati, memang zakah selain bermakna tuhur, mensucikan, juga bermakna an-numu. Az-zakah lugatan an-numu. An-numu itu artinya apa? Tumbuh, berkembang. Jadi orang yang gemar zakat itu sesungguhnya bukan lagi hartanya malah berkurang, tapi malah tumbuh dan malah berkembang. Dan ini baik secara individual, kolektif maupun kebangsaan, saya yakin keberkahan itu sama. Maka boleh jadi kemiskinan yang kita hadapi, kesenjangan sosial yang kita temui di berbagai tempat ini, solusi yang paling mujarab adalah bagaimana kita menggerakkan kesadaran secara kolektif bersama-sama secara kebangsaan ini untuk kesadaran zakat ini benar-benar kita bangun. Supaya mereka-mereka yang berkewajiban zakat itu benar-benar ditunaikan. Dan insya Allah bersamaan dengan itu, maka kemakmuran sebuah masyarakat, kesejahteraan sebuah bangsa pun akan diperolehnya. Jadi Bapak Ibu, para ikhwan akhwat fillah, para pemirsa sekalian, tadi dalam pengantarnya juga Akang Angga menghubungkan antara kualitas ketakwaan dengan implementasi zakat. Persis. Coba kita baca saja salah satu surah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 134. Itu persis dijelaskan oleh Allah ciri khas dan watak orang yang bertakwa, orang yang mendapati tingkat dan derajat ketakwaan itu. Yang pertama kali watak itu dijelaskan oleh Allah adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau dan mampu memberikan dharmanya, memberikan infaknya, apa yang ia miliki kepada yang lain, baik dalam situasi sempit maupun dalam keadaan yang lapang. Ini ciri khas yang pertama. Jadi memang betul kualitas ketakwaan itu selurus sebanding dengan kualitas sosial kita.
Persis ayat Al-Quran memberikan penjelasan ini. Maka kalau puasa kita ini belum mampu membentuk kesalehan sosial kita, maka sesungguhnya bisa jadi ketakwaan kita itu belum kita dapati. Karena sifatnya kita belum dapati. Itulah karenanya dalam kesempatan yang sangat relevan ini, di mana kita sedang mengalami krisis global, termasuk di negeri Indonesia, saat-saat terjadinya apalagi persebaran virus COVID-19 ini, yang kemudian tentu banyak berimbas pada aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Disinilah kita dipanggil dari kesadaran kita, kesadaran keberagamaan kita, kesadaran kemanusiaan kita, untuk kemudian bisa berbagi, peduli atas nasib dan persoalan-persoalan kesenjangan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Sungguh kalau kita sekarang lihat, memang alhamdulillah ada hikmah yang luar biasa juga dengan hadirnya COVID ini. Kesadaran solidaritas dan kolektivitas sesama warga itu menguat, iya betul. Kesadaran kepedulian untuk berbagi itu juga luar biasa. Dan ini memang harus kita dorong terus, kita perkuat terus, apalagi dengan momentum hadirnya kewajiban zakat sebagai rukun Islam kita, sebagai simbol syariah yang begitu penting untuk menyadarkan kolektivitas kita akan kepedulian nasib dan keprihatinan orang lain. Saya bahkan tiba-tiba teringat sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh sekali menurut saya. Betapa Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya ini menekankan akan keberagamaan dalam aspek kepedulian nasib sesama, kepedulian akan orang-orang yang tidak mampu dan mereka-mereka yang terbatas hidupnya. Besok dalam hadis ini, diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala kala manusia ini dikumpulkan di mahsyar, sebelum mereka ditimbang amalnya oleh Allah, lalu kemudian Allah mendakwa kepada hamba-hamba yang berkumpul di mahsyar itu, dengan kemudian beliau menyatakan, wahai hamba-hambaku, kala di dunia waktu itu engkau lihat aku telanjang, tapi engkau tidak pernah beri aku pakaian. Kau pun melihat aku saat itu kelaparan, tapi kalian tidak pernah mendekati diriku untuk memberi makan. Bahkan kala saat aku terbaring lemas sakit, kalian pun tidak pernah menengok mengunjungiku untuk memberikan obat-obatan. Maka kemudian hamba-hamba waktu itu yang didakwa oleh Allah pun terheran. Ya Rabbal Alamin, ya Tuhan, zat yang menguasai dan mengatur seluruh alam jagat raya. Bagaimana aku memberimu pakaian? Bagaimana aku kemudian memberimu makanan dan obat-obatan? Sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah zat ghaniyun 'anil alamin. Maka kemudian Allah pun berfirman, kala itu kau lihat, kau jumpai di banyak tempat hamba-hambaku yang kelaparan, tapi tidak pernah kau kemudian beri makanan. Kau pun lihat hamba-hambaku yang telanjang, tidak pernah kau kemudian ulurkan tangan memberikan pakaian. Dan termasuk mereka-mereka yang banyak sakit, berbaring di rumah sakit, tidak pernah kau ulurkan solidaritasmu untuk meringankan beban dan penderitaan mereka-mereka yang sakit. Andaikan kau datangi mereka, maka niscaya kau akan dapati Rahman dan Rahimku bersama mereka-mereka itu. Jadi ikhwan akhwat fillah, ternyata kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah Ta'ala itu banyak sekali bersembunyi di penderitaan mereka-mereka yang tidak mampu. Banyak sekali berselimut di dalam mereka-mereka yang terbatas akan kehidupannya yang fuqara dan masakin. Karenanya sekali lagi memang momentum di mana kita saat-saat yang kita rasakan bersama, di mana keterbatasan ekonomi, kesenjangan kesejahteraan kita alami oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini, hendaknya menggugah kesadaran kita semua untuk semakin solidar, semakin meneguhkan dharma kita, semakin menghadirkan kemaslahatan agama untuk kesejahteraan masyarakat. Paling tidak melalui bagaimana upaya kita menunaikan zakat dan kemudian mengelola dan mengatur zakat ini sebaik-baiknya
sebagaimana tuntunan dalam ajaran dan syariat Islam yang kita yakini. Saya jadi ingat kalimat ini Pak Ustadz. Iya. Allah itu menyukai, mencintai hamba-hamba fakir dengan rintihan doanya. Betul. Dan Allah juga lebih menyukai gerak langkah kaki hamba-hamba kaya membantu fakir miskin. Persis. Itulah lagi-lagi betapa keluhuran Islam di dalam satu sisi menghormati, menghargai dan memberikan peneguhan hati kepada mereka-mereka yang bernasib tidak beruntung, yang dalam keterbatasan ekonominya toh Allah Ta'ala mencintai dan menyayangi mereka. Tapi pada sisi yang lain juga Allah menggugah kesadaran mereka-mereka yang mampu untuk terus berempati dan peduli kepada sesama yang dalam keterbatasan ini. Apalagi orang yang berzakat Pak Ustadz ya. Apalagi orang yang berzakat. Allah cinta pasti. Dan bersamaan dengan cinta itulah kemudian seperti yang saya sampaikan, insya Allah akan turun kemudian rahmah dan keberkahan Allah Ta'ala bagi dirinya dan bagi masyarakat serta bagi bangsa kita ini. Terutama tentu di bulan Ramadan, bulan yang agung ini. Mumpung masih semampang waktu yang begitu berkesempatan bagi kita untuk menunaikan zakah. Mungkin kalau zakat fitrah tentu ada kewajiban setiap individu, tetapi yang lebih perlu penekanan kembali adalah zakat mal, zakat harta kekayaan kita dalam segala profesi yang kita punyai, zakat pertanian kita, zakat peternakan kita, zakat perdagangan kita. Mari kalau sebenarnya tidak susah untuk menghitung dan mengeluarkan itu. Banyak sekali amil zakat melalui lembaga-lembaga zakat yang siap mendampingi, hadir untuk kemudian mempermudah cara menghitung harta kekayaan kita untuk kemudian kita keluarkan zakatnya. Baik, Pak Ustadz, sebagai penutup ini ya. Baik. Optimisme secara pribadi, Pak Ustadz. Ya. Optimisme ketika zakat ini dimaksimalkan, apakah umat ini akan bisa menguasai dunia? Waduh, pertanyaan saya, menguasai dunia. Kita sebagai orang beragama selalu harus optimis dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Saya secara berhakul yakin, Indonesia ini dengan jumlah pemeluk muslimnya terbesar di dunia, menjadi negara dengan aset kekayaan yang luar biasa berlimpah dari sisi alamnya, tentu punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa memimpin dan menjadi panduan negara-negara dunia dalam upaya pengentasan kemiskinan, dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Sesungguhnya dari sisi stabilitas politik Indonesia termasuk, alhamdulillah kita syukuri. Tapi dari sisi kesejahteraan ekonomi, nah ini yang memang perlu menjadi perhatian dan upaya kita bersama. Karena itu kita memang benar-benar tekankan instrumen-instrumen pemberdayaan ekonomi melalui gerakan keagamaan, termasuk zakat, wakaf, kemudian pengembangan ekonomi Islam dan seterusnya, memang menjadi kewajiban kita semua untuk terus mengupayakan dan mengembangkan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu dilakukan, hakul yakin saya, Indonesia akan lebih cepat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmurannya. Afan Ustaz, sebenarnya hampir terlupa tadi. Ya. Ketika gerakan zakat ini dilakukan secara jama'i dan bersama-sama, sekarang kita lihat bukan hanya negara yang bergerak, sebenarnya jauh ormas-ormas sudah bergerak. Ya. NU dengan lazizmunya, Muhammadiyah dengan lazizmunya. Ini kan kalau disinergikan, waduh ini kayaknya lebih persis. Saya setuju sekali. Alhamdulillah. Kita memang punya instrumen sosial yang luar biasa melalui ormas-ormas keagamaan. Dalam konteks ini ormas-ormas Islam memang. Itu sebenarnya bagi negara utamanya sangat mempermudah untuk mengkonsolidir kekuatan umat, terutama termasuk kekuatan ekonomi umat ini. Tapi saya sendiri sebenarnya meyakini kontribusi kekuatan ekonomi bangsa ini sangat juga ditopang dengan kekuatan ekonomi umat Islam. Yeah. Sebab itu boleh saya katakan, kalau ekonomi umat Islam ini diperhatikan dengan baik, maka dengan sendirinya ekonomi negara akan terangkat. Tetapi kalau kemudian ekonomi umat Islam diabaikan, maka ya negara ini akan terabaikan ekonominya, akan sulit untuk kemudian mendapati kemajuannya. Sebab itu, dan ketepatan memang umat Islam ini kebanyakan
ya menengah ke bawah lah. Yeah. Dan karena itu menjadi concern kita semuanya, menjadi perhatian negara harusnya bagaimana kemudian mereka-mereka yang dalam posisi menengah ke bawah ini untuk benar-benar dihadirkan kepedulian dan intervensi negara untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Dan dengan itu, insya Allah negara ini akan semakin mendapati kemajuan dan kemakmurannya. Baik, terima kasih Ustadz ini atas kajian kita di kesempatan kali ini mengenai bagaimana zakat itu bisa menjadi agen perubahannya dari sisi muzakinya. Lalu juga dari sisi mustahik pun sebenarnya ada peran juga Pak Ustadz ya dengan syariat zakat ini. Iya. Kita ini kalau sisi mustahik lebih diarahkan pada persoalan-persoalan yang konsumtif, yang habis begitu saja. Nah ini memang harus ditimbulkan juga kesadaran kolektif supaya mustahik pada saat yang sama mampu mengoptimalkan produktivitas zakat yang diterimanya. Jadi harus ada pemikiran tahun ini mustahik, tapi tahun depan harus jadi muzaki. Nah gitu. Itu dia. Jangan menjadi mustahik terus gitu ya. Mudah-mudahan bisa bergerak bersama-sama. Mudah-mudahan kajian kita di kesempatan kali ini juga menginspirasi dan juga bisa bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, sama-sama terima kasih. Ilmunya, waktunya, ya, semoga sehat Ustadz ya. Inspirasi kepada kita, menggugah kesadaran kita, terutama dalam hal untuk terus mengembangkan zakat yang kita lakukan. Amin. Semoga energi positifnya merambat ke seluruh ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada. Dari kediaman dan juga pondok pesantren narasumber kita Al-Ustadz Khairul Huda Kaukab ya Ustadz ya? Ya, pesantren. Di pesantren Tahfidz Al-Kaukab ini kami undur diri. Saya yang bertugas Angga Aminuddin, ada kameramen Neza. Semoga apa yang kami sampaikan di malam hari bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.